biasa, ternyata Ida cakep dalam membawakan pidato. Terima kasih kepada Ida, kita berikan aplaus. Ibu juga mau kasih pantun, tidak mau kalah sama Ida. Bilang cakep juga ya. Pergi belanja bersama Ibu Eta. Tidak lupa mengajak Marta. Mari lestarikan bahasa kita. Karena bahasa pemersatu bangsa. Baik, luar biasa peserta kita pada pagi hari ini. Semuanya cakep-cakep. Tidak lupa juga kita memanggil peserta cakep berikutnya. Peserta yang ketiga. Atas nama Justin dari kelas 12 IPA. Kepada Justin. Shalom. Sekali lagi shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya. Budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Justina Niwalapir. Saya siswa dari kelas 12 IPA. 12 IPA mana suaranya? Mantap. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Matawela Pau atau yang mewakili Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati para Dewan Guru SMA Negeri Matawela Pau. Yang saya hormati para Dewan Juri. Dan yang saya banggakan para panitia pelaksanaan kegiatan ini. Dan yang saya cintai teman-teman serta adik-adik siswa-siswi yang berbahagia yang berkesempatan hadir pada kegiatan hari ini. Sebagai umat yang beragama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Pemuda Penerus Perjuangan Para Tokoh Sejarah Nasional. Saudara sebangsa dan setanah air, pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi saksi di mana bangsa Indonesia dinyatakan telah merdeka dari penjajahan. Pada saat itu, proklamasi kemerdekaan dikomandangkan oleh Bapak Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah tanda bahwa suatu negara dan bangsa telah mencapai revolusi. Mencatat sejarah perjuangan. Dan yang terpenting ialah terbebas dari cengkraman para penjajah. Dan ini semua tidak luput dari para pahlawan. Banyak sejarah terukir yang telah dicapai oleh para pahlawan, terutama bagi para pemuda terdahulu dalam melawan para penjajah. Jika kita lihat pada sejarah mengenai Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, pada saat itu Sumpah Pemuda digelarkan oleh para pemuda yang menegaskan cita-cita tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Ikrar ini sekaligus menjadi tanda bahwa negara kesatuan ini perlu untuk dipertahankan oleh para kaum pemuda, sekaligus sebagai kristalisasi semangat perjuangan untuk merealisasikan
mewujudkan cita-cita berdirinya negara kesatuan ini. Saudara sebangsa dan setanah air, sudah tentunya menjadi tugas kita untuk melanjutkan para perjuangan tokoh terdahulu. Apalagi kita sebagai generasi muda, kitalah yang akan berperan penting dalam membangun dan menjaga negara kesatuan ini. Bung Karno pernah mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, saya akan dicabut semeru dari kamu. Dan berikan aku 10 pemuda, saya akan kugoncang dunia ini. Saudara sebangsa dan setanah air, sebagai generasi muda, generasi masa depan, sudah sepatutnya kita meneladani para tokoh-tokoh terdahulu. Dan sudah tercatat dalam sejarah, yaitu kibra-kibra pemuda Indonesia dalam kemerdekaan negara Indonesia. Saudara sebangsa dan setanah air, lantas bagaimana dengan pemuda zaman sekarang? Jika kita lihat di era pusatnya perkembangan teknologi dan informasi, banyak pemuda yang mengadopsi budaya-budaya asing. Hal ini memperlihatkan kita betapa lumbahnya karakter pemuda bangsa ini. Mengingat pemuda adalah harapan bangsa. Wahai para pemuda, kita adalah penerus perjuangan para pahlawan terdahulu untuk mewujudkan cita-cita suatu bangsa. Bukankah kita harapan suatu negara terhadap suatu bangsa? Dan bukankah kita yang dapat mengubah pandangan suatu orang untuk mengubah cita-cita bangsa ini? Saudara sebangsa dan setanah air, sejarah dan masa lalu Indonesia ini telah memperlihatkan kita dan telah memberikan kita contoh mengenai tokoh-tokoh nasional terdahulu yang sepatutnya harus kita jadikan sebagai teladan kita ke depannya. Apalagi kita sebagai generasi muda, kitalah yang akan melanjutkan perjuangan para pahlawan terdahulu. Maka dari itu, kita sebagai pemuda, generasi masa depan, pemuda yang siap melanjutkan dan membangun negara tercinta ini, harus tahu bagaimana caranya memaknai dan menjaga kemerdekaan ini. Yaitu kita sebagai pemuda harus giat belajar mempertahankan negara kesatuan ini, terus mengembangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, serta memperkenalkan pada dunia. Dan jangan lupa memperlihatkan toleransi terhadap sesama. Dan jangan lupa melakukan kegiatan-kegiatan positif yang terus mempertahankan kemerdekaan negara ini. Maka dari itu, teruslah tumbuh generasi muda yang cerdas, generasi muda yang kritis, generasi muda yang cinta tanah air, dan generasi muda yang peduli terhadap sesama. Saudara sebangsa dan setanah air, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam pidato kali ini. Tidak ada salahnya bila saya menutup pidato saya dengan pantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Jangan takut membeli gamal, kalau hanya minuman saja. Pemuda berbakti menggunakan akal, tidak terucap di mulut saja. Ada satu lagi, jika ada jam yang patah, jangan simpan di laci. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Luar biasa sekali Justin dari kelas 12 IPA dengan semangat yang menggelora dan menyampaikan pidato yang selesai. Selanjutnya kita panggil kontestan dengan nomor urut 4, Nona Sisi dari kelas 12 IPS 2. Kita berikan aplaus kepada mereka.
Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Matawai Lapau atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri Matawai Lapau. Yang saya hormati Bapak atau Ibu beserta pegawai SMA Negeri Matawai Lapau. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri. Dan yang saya banggakan rekan-rekan peserta didik yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, Sisi Ana Keridihara. Perwakilan dari kelas 12 IPS 2 akan menyampaikan pidato yang berjudul Nuansa Bulan Bahasa. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara lomba pidato hari ini dalam rangka memperingati bulan bahasa. Saudara-saudara sekalian, bulan bahasa merupakan bulan di mana setiap orang dapat mengekspresikan bakatnya terutama dalam bidang beserta yang bertujuan untuk lebih mencintai budaya, yaitu budaya Indonesia. Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa oleh Bapak Soeharto karena pada 28 Oktober 1928 para pendahulu kita menetapkan Sumpah Pemuda dengan Bahasa sebagai butir ketiganya. Meski semangat bulan bahasa ini hanya setahun sekali, namun itu mengandung makna negeri ini punya kepedulian terhadap budaya bangsa khususnya bahasa. Salah satu dasar pentingnya memperingati bulan bahasa yakni agar masyarakat mengetahui dan mengerti tentang budaya bangsa Indonesia, dan bagi para pelajar khususnya di SMA Negeri Matawai Lapau untuk selalu melestarikan budaya. Kita akan selalu ada dan menjadi lebih baik. Saudara-saudara, kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam bulan bahasa terdiri dari beberapa kegiatan, seperti kegiatan yang diadakan sebagai ajang berkarya dan berefleksi berbagai kegiatan yang diadakan sebagai ajang peningkatan kualitas berbahasa Indonesia. Namun di SMA Negeri Matawai Lapau ini, semua kegiatan dalam bulan bahasa menjadi sebuah momentum perlombaan yang begitu luar biasa agar semua peserta didik lebih aktif dan bersemangat dalam memperingati bulan bahasa yang diadakan setahun sekali. Saudara-saudara sekalian, dalam perlombaan bulan bahasa ini, marilah kita meriahkan acara tersebut dan ikut berprestasi setiap lomba yang sudah diselenggarakan agar budaya dan bahasa kita akan tetap terjaga dan semangat nasionalisme terus kita genggam bersama. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarnya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk nomor 7 dari kelas 12 IPS. Selanjutnya kontestan dengan nomor urut 5 atas nama Julia dari kelas 12 IPS 1. Kita berikan aplaus yang meriah kepada nomor Julia. Salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salve. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri Matawai Labau, yang saya atau yang mewakilinya Ibu Wakasek Kurikulum. Yang saya hormati Ibu peserta pegawai SMA Negeri Matawai Lapau, yang saya hormati Ibu Dewan Juri, dan yang saya banggakan peserta didik yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Julia Datamina, perwakilan dari kelas 12 IPS 1, untuk menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Pendidikan Bagi Masa Depan. Sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam lomba pidato dalam rangka memperingati bulan bahasa. Saudara-saudara sekalian, pendidikan merupakan paspor menuju masa depan. Karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Generasi muda yang penuh semangat. Pendidikan merupakan investasi yang harus ditata, didukung oleh sarana dan prasarana. Untuk generasi muda Indonesia yang cerdas. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu dari pendidik ke peserta didik, melainkan lebih dari itu. Karena pendidik bertujuan untuk memajukan kesejahteraan manusia dan juga pemuda Indonesia yang cerdas. Pendidikan juga berpengaruh dan memegang peranan penting bagi berkehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disinilah cita-cita generasi muda diletakkan. Tapi sayangnya masih banyak generasi muda yang tidak peduli dan tidak memikirkan betapa pentingnya pendidikan di Indonesia ini. Mereka menggunakan baju seragam mereka untuk ke sekolah, tapi nyatanya mereka buang-buang waktu mereka untuk nongkrong di warung bersama teman-teman, untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Inilah yang menjadi masalah sampai detik ini di Indonesia ini. Masih ingatkah wahai generasi muda bahwa saudara-saudara kita di luar sana harus melewati sungai, mempertaruhkan nyawa mereka demi sampai ke sekolah. Oleh karena itu, kita yang masih diberikan kemudahan untuk meraih pendidikan, pergunakanlah waktu itu. Jangan mensia-siakan kesempatan itu. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita, misalnya dokter, insinyur, presiden. Itu semua tidak akan terjadi jika tidak ada pendidikan yang memadai. Pendidikan juga memutuskan tali kemiskinan di Indonesia, karena kemiskinan berkaitan erat dengan kebodohan. Jika masih banyak generasi muda yang tidak peduli akan pendidikan, maka kemiskinan akan terus menggerogoti bangsa Indonesia.
saudara-saudara sekalian, telah kita ketahui arti pentingnya pendidikan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengan berjuang dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mencapai cita-cita dan juga pendidikan di Indonesia. Semua berawal dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita memposisikan pendidikan dan memposisikan kancah Indonesia dan memposisikan Indonesia sampai ke kancah internasional. Hanya ini pidato yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jangan lagi kita membuang-buang waktu nongkrong-nongkrong di kantin sana ketika jam sudah masuk, ya masuk sudah di kelas. Kita menggunakan waktu-waktu itu untuk literasi seperti itu. Tepuk tangan buat Nona Julia. Baik, kita bagi anak-anak yang mungkin masih ada di sekitar sekolah yang belum mengambil tempat di bawah tenda ini untuk segera bergabung dengan teman-teman guna mengikuti kegiatan ini. Karena ini adalah kegiatan kita bersama yang masih ada di kantin, yang masih ada di kios-kios, dan yang masih berada di kelas mungkin untuk segera mengambil posisi untuk masuk di bawah tenda. Sekali lagi yang masih ada. Kita lanjut kontestan yang berikutnya, kontestan dengan nomor urut 6 atas nama Alfred dari kelas 10. Yalah. Alfred semangat. Iya. Alfred. Adik. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salve, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Matola Pau atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri Matola Pau. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta pegawai SMA Negeri Matola Pau. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Juri dan yang saya banggakan rekan-rekan peserta didik yang berkesempatan hadir pada saat hari ini. Sebelum perkenalkan, nama saya Alfred Kaliki Tanabara sebagai perwakilan dari kelas 10-2. Bersama-sama mari kita panjat puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Tema pidato saya, bahasa menunjukkan jati diri.
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang terbentuk dalam beberapa berkeanekaragaman suku dan budaya. Dari keanekaragaman tersebut tercipta jati diri yang membedakan. Satu simbol jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang tak lain adalah bangsa Indonesia, serta kutipan yang mengatakan bangsa itu menunjukkan bangsa. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa bahasa menunjukkan cara berpikir mereka. Mengapa demikian? Karena bahasa merupakan hasil dari sebuah pemikiran. Hadirin sekalian, dalam era global seperti sekarang, jati diri suatu bangsa menjadi hal yang penting untuk dipertahankan agar bangsa kita tetap dapat menunjukkan keberadaan di antara bangsa lain di dunia. Namun permasalahannya saat ini ada masyarakat Indonesia seringkali menggunakan bahasa tidak dapat di tempatnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain pengaruh globalisasi yang telah menyentuh semua aspek kehidupan hidup. Aspek bahasa banyak di antara kita yang menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam berkomunikasi sehari-hari, sehingga menyebabkan bahasa kehilangan identitasnya yang orisinal. Berikutnya yaitu sikap tak acuh dalam berbahasa Indonesia dan penggunaan bahasa asal nyambung sebagai orang yang berasal menggunakan bahasa nyenyel karena sebagai alat komunikasi. Bahasa tidak perlu dipersulit penggunaannya. Hal tersebut menceritakan sifat malas berpikir masyarakat Indonesia dalam mencari kata-kata yang benar dan lebih cenderung mengikuti bahasa yang pasaran. Maka dari itu mulai sekarang kita semua sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik-baik dan benar guna membangun karakter dan jati diri. Bangsa seperti menanamkan sikap positif berbangsa yang akan membentuk karakter berbudi luhur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya mohon maaf jika terdapat perkataan saya kurang berkenan.
Terima kasih. Berikan aplaus kepada Alfred yang tetap semangat dalam menyampaikan pidato. Baik, kita lanjut pada kontestan berikutnya dengan nomor urut 7 atas nama Yulen dari kelas 11-1. Kepada Yulen. Semangat Yulen supaya jangan sia-sia dari rambut. Yulen, semangat. Terus semangat Yulen, rambut sudah dicatok, rambut selurus, Udah dikeringin. suara harus lurus. Semangat tadi Yulen. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu. Nama budaya. Nama budaya. Salve. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Matawai Lapau, dalam hal ini yang mewakili Ibu Wakasek Kurikulum. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri Matawai Lapau. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Tenaga Kependidikan SMA Negeri Matawai Lapau. Yang saya cintai, siswa-siswi SMA Negeri Matawai Lapau, singkatnya para hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perkenanannya lah kita boleh berkumpul pada saat ini dalam rangka memperingati bulan bahasa. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai pentingnya bahasa sebagai identitas budaya kita, khususnya dalam merangkai keberagaman yang kita miliki. Bahasa, sebagaimana kita ketahui, adalah alat komunikasi utama manusia. Menurut Walija dan Wibowo, bahasa adalah alat komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, pendapat, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Lebih dari itu, bahasa juga merupakan cerminan dari identitas sebuah bangsa. Dalam bahasa tersimpan nilai-nilai adat istiadat dan sejarah suatu masyarakat. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita telah berhasil menyatukan berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah dalam satu wadah yang sama. Namun, di tengah arus globalisasi yang semakin deras, kita seringkali dihadapkan pada ancaman terhadap keberagaman bahasa kita. Penggunaan bahasa asing yang berlebihan serta kurangnya apresiasi terhadap bahasa daerah dapat mengikis kekayaan budaya. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia serta bahasa daerah kita dengan cara apa? Yang pertama, mari kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap kesempatan. Yang kedua, mari kita belajar bahasa daerah sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya leluhur. Yang ketiga, mari kita aktif dalam kegiatan literasi seperti membaca dan menulis. Yang keempat, mari
kita menciptakan konten kreatif dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dengan demikian, kita dapat memperkuat identitas bangsa dan merangkai keberagaman yang kita miliki menjadi sebuah kekuatan. Bahasa bukanlah sekedar alat komunikasi, tetapi juga perekat persatuan dan pemersatu bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia agar kita dapat mewariskan kekayaan budaya bangsa kepada generasi mendatang. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Salve. Kalau tadi enak di bawah, saya naik lagi. Dingin di sini ya. Panas. Terima kasih kepada Yulen yang telah menyampaikan pidatonya. Kita lanjut pada kontestan berikutnya dengan nomor urut 8 atas nama Antonius dari kelas 11-2. Semangat. Selamat siang dan shalom untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Matawai Lapau atau yang mewakili, yang saya hormati Dewan Juri, staf, dan yang saya cintai teman-teman serta adik-adik siswa-siswi di SMA Negeri Matawai Lapau yang berbahagia. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Antonius Bilidairo, perwakilan dari kelas 11-2. Akan menyampaikan pidato yang berjudul Bahasa Indonesia adalah Bahasa Pemersatu Bangsa. Sebab itu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama dalam acara lomba pidato hari ini. Dalam rangka memperingati bulan bahasa. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus menyadari akan pentingnya memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bahasa Indonesia. Hari ini saya ingin berbicara bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Sebab seperti yang kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional bangsa kita. Melalui bahasa Indonesia, banyak bangsa mengenal siapa kita dan di mana tanah air kita. Bahasa Indonesia juga merupakan salah satu media pemersatu bangsa Indonesia. Meskipun
bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, pulau, bahasa daerah, serta latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi kita sebagai warga negara yang baik jangan menjadikan perbedaan itu sebagai tolak ukur bahwa perbedaan itu. Jadikan perbedaan itu untuk kita saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lain. Dan kita harus bangga dengan moto atau semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bahasa Indonesia telah menyatukan kita semua sebagai warga yang memiliki satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Semoga dengan saya menyampaikan isi pidato saya pada acara peringatan Bulan Bahasa hari ini bisa membuat kita semakin menyadari akan pentingnya memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa Indonesia. Bahasa serta mampu menjunjung bahasa persatuan kita. Bahasa Indonesia terutama kita sebagai keluarga besar atau warga SMA Negeri Matawail Lapau. Semoga kita pun semakin mampu untuk terus membuat karya dan bermanfaat bagi sesama dengan bahasa Indonesia. Semoga dengan menggunakan bahasa Indonesia kita semakin dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, dan santun. Demikian pidato yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, tidak ada salahnya pula kalau saya menutup pidato ini dengan pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Jalan-jalan ke Tanah Rara, jangan lupa membeli mangga. Mari kita berbahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tepuk tangan dulu untuk saya. Ternyata Antonius cakep sekali ya. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Antonius. Ya, dengan usai sudah dengan penampilan Antonius sebagai penutup kontestan ke-8 tadi, maka lomba pidato kita telah selesai. Tetapi bukan berarti kegiatan kita berakhir sampai di sini. Tidak ada yang pulang-pulang tuh ya. Masih ada lomba-lomba menarik berikutnya yang akan kita ikuti pada siang hari ini. Sambil menunggu para Bapak Ibu Dewan Juri meramu, menghitung-hitung, mengaduk-aduk semua hasil lomba ini. Siapakah kira-kira pemenangnya? Kita akan menunggu sesaat lagi.